Oke, mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Gimana nih teman-teman kuliah online-nya? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Dan semua aktivitasnya selama masa pandemi ini selalu berjalan lancar. Amin. Teman-teman OT19 juga gimana nih? Tadi baru banget selesai kelasan sama Pak Aziz. Terus teman-teman OT20 juga yang baru mulai kuliah nih, transisi dari SMA, belajar anatomi, fisiologi. Semoga semua sehat selalu ya. Sebelumnya kita mau kenalin diri dulu nih, kita sebagai pembawa acara pada hari ini. Aku Yoba Nathaniel dari Okupasi Terapi 2019 dan partner aku Zizi Zahwa dari Okupasi Terapi UI 2019. Oh iya, di sini kita juga ingin mengucapkan selamat datang di acara Hari Jadi OT Rangers yang pertama. Yeay! Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menghadiri acara pada hari ini, khususnya juga Pak Gunawan, Pak Sahid, juga kakak-kakak alumni Okupasi Terapi 2017, juga teman-teman dari Okupasi Terapi 2018, 2019, dan juga dari Okupasi Terapi 2020. Oke, kita langsung aja masuk ke kata sambutan yang pertama dari Ketua Program Studi kita, yaitu Pak Gunawan Wicaksono. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yobel. Oke, selamat kepada OT Rangers yang hari ini tepat memasuki usia 1 tahun. Semoga di usia 1 tahun ini bisa tetap memberikan kontribusi positif, baik itu untuk prodi okupasi terapi UI maupun dan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan dengan adanya OT Rangers ini, harapan saya bahwa mahasiswa tidak hanya kuliah saja, tapi juga mempunyai pengalaman untuk berorganisasi, mempunyai pengalaman untuk bagaimana merancang suatu event dan bahkan melakukan event tersebut. Semoga tetap memberikan dampak yang positif
dan bermanfaat buat orang sekitarnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun OT Rangers untuk yang pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Nah, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kepada teman-teman semua, dimohon untuk kameranya dinyalain ya teman-teman, biar lebih meriah lagi nih acara kita pada malam hari ini. Gak apa-apa, background-nya juga jangan lupa dipasang ya teman-teman semua. Oke, next kita lanjut ya ke acara berikutnya. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Lab Okupasi Terapi UI, yaitu Bapak Muhammad Hidayat Sahid. Kepada Bapak Sahid, dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari yang spesial gitu ya untuk OT Rangers. Saya sebenarnya sangat bangga sekali dengan OT Rangers gitu ya, karena kalian melakukan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya, penuh perjuangan. Saya tahu di balik semua event yang sudah terselenggara gitu ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sesuatu gitu ya, bahwa Rangers ini dimulai dari 5 orang yang waktu itu saya ajak ngobrol gitu ya. Kemudian memang cikal bakal dari OT Rangers itu adalah kita nggak bisa melupakan sejarah bahwa itu merupakan bisa dibilang hibah dari angkatan OT 17. Karena OT Rangers itu adalah nama mereka sebenarnya gitu ya. Kemudian saya meminta izin untuk memakai nama ini sebagai wadah kegiatan pengembangan OT, terutama adalah OT UI. Gitu. Nah, kemudian di periodenya Sheila gitu ya, sebagai Rangers kedua, itu juga perjuangan yang sangat luar biasa karena pada Rangers yang kedua ini banyak meng-create sistem gitu ya yang sudah sebelumnya dimulai oleh OT Rangers yang pertama. Gitu. Lalu tanggung jawab berikutnya itu nanti akan jatuh di Rangers yang ketiga nanti. Silakan bersiap Rangers yang ketiga. Dan juga mungkin nanti akan kita sambut Rangers yang keempat gitu ya. Semoga nanti OT Rangers ini akan terus berkembang. Dan pada kesempatan yang bagus ini juga mungkin saya mau menyampaikan ke para Rangers semua yang sudah hadir sekarang. Saya mau meminta kesediaan kalian gitu, dan saya mau meminta dengan segala hormat gitu ya kepada Pak Gunawan gitu untuk bersama-sama menjadi pembimbing bagi para Rangers ini. Jadi bersama-sama kita kawal dan jadikan mereka sesuatu wadah yang bagus untuk pengembangan, terutama adalah OTUI. Gitu saya rasa. Sebelum nanti saya mungkin meminta Pak Gunawan untuk menyampaikan sepatah dua kata gitu ya. Apakah kira-kira bersedia para Rangers untuk ini? Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Bersedia, atuh. Bersedia, Pak. Sangat bagus gitu ya, karena semoga dengan ini itu akan membuat OT Rangers semakin maju, semakin berdaya, dan semakin berkembang lagi. Ya, silakan untuk Pak Gunawan mungkin mau menyampaikan sepatah dua patah kata, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sahid. Jadi sebenarnya saya udah ngasih sambutan sih. Oke, jadi terima kasih sudah ini. Jadi ya insya Allah saya berdua dengan Pak Sahid mengawal dan membimbing OT Rangers ini. Gitu. Ya supaya ya itu tadi tetap memberikan kontribusi positif buat okupasi terapi UI khususnya, dan mungkin masyarakat atau mungkin OT di Indonesia. Dan juga tadi harapan saya bahwa memang siswa OTUI tidak hanya sekedar kuliah saja, tapi juga ada pengalaman-pengalaman yang positif, yang baik, misalkan seperti pengalaman untuk berorganisasi, pengalaman bagaimana mengelola kegiatan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi
tetap semangat, tetap memberikan hal yang positif, kontribusi positif buat okupasi terapi. Oke? Ya, oke. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, oke. Jadi hari ini kekuatan OT Rangers itu semakin berdaya tentunya gitu ya. Dan ya, selamat happy anniversary yang pertama untuk OT Rangers. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Sahid. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua OT Rangers kita, yaitu Kak Sheila, dari Okupasi Terapi 2018, dipersilakan. Halo, kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Jadi nggak nyiapin kata sambutan karena lupa ya. Oke. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah mau datang, udah mau ngerayain anniversary ulang tahunnya gitu ya. Naungan kita, rumah kita, OT Rangers. Yang mungkin nggak semua di sini tahu sebenarnya ngapain sih sebenarnya OT Rangers, atau mungkin yang udah ikut-ikutan sibuk pas webinar kemarin atau pas megang pasien kemarin. Terima kasih buat kehadirannya, dan semoga sebenarnya kita happy aja lah ya kita rayain hari ini. Dan ini apa tuh keren, Melvi itu keren banget. Melvi tadi ada balon-balon gitu kayak keren. Ya, jadi pesannya semoga kita semua mau terus belajar ya, kayak seperti walaupun seperti di video yang nanti akan ditayangkan, walaupun mungkin memang berat, terutama apalagi karena kita online begini ya. Tapi semoga kita mau terus belajar, mau terus ngembangin OT kita yang unik sekali ini melalui OT Rangers sebelumnya. Sebelum kita terjun langsung gitu ya ke lahan gitu ya. Jadi jangan pernah males-malesan ya teman-teman. Ayo kita semangat terus, kita bangun terus OT-nya, kita bangun terus OT Rangers-nya, biar OT semakin dikenal jadi semua adik-adik kita, atau mungkin kita di masa depan kuliah jurusan apa? Okupasi terapi. Oh, wah luar biasa ya kalau misalnya ada yang seperti kayak begitu ya. Sampai sekarang sih belum pernah ada yang kayak, oh okupasi terapi, sedikit sekali, selalu semuanya, apa tuh okupasi terapi? Nah itu dia goals kita, biar masyarakat semua bisa semakin kenal sama OT. Semangat semua, terima kasih. Terima kasih, Kak Sheila. Selanjutnya ada apa nih, Zi? Nah, selanjutnya ini acara yang ditunggu-tunggu banget sih, Kak Yobel. Apa tuh? Ada sesi sharing bersama para alumni dari angkatan 2017 dan ada dari angkatan 2018 juga. Tapi sebelum itu ada yang menarik banget nih, Kak Yobel. Ada apa tuh, Kak? Ada penampilan video, Kak. Video apa? Videonya video tentang OTR nih, Kak. Mau dong, lihat. Nah, nggak usah nunggu lama lagi ya, kita langsung tonton videonya. Tapi sebelum itu, teman-teman nih, kalau misalkan dirasa videonya kurang jelas, atau ada gimana-gimana, atau mungkin nanti mau nonton lagi nih, sekali lagi videonya, boleh nanti kita kasih linknya di kolom chat ya, teman-teman semua. Langsung aja, Kak, kita putar videonya. Kesan selama jadi ketua OTR generasi kedua itu senang banget, bersyukur, dan nggak ada penyesalan sama sekali. Walaupun memang awalnya diminta dengan penuh kasih sayang sama Pak Sahid dan OTR generasi pertama gitu ya. Kesannya berkat OTR saya tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu lagi, dan selama berorganisasi juga teman-temannya seru-seru, saling bantu, saling support. Jadi kesan aku di OT Rangers ini benar-benar banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita mahasiswa-mahasiswa OT. Kita lebih tahu OT itu seperti apa, kita tahu tugas-tugas OT seperti apa.
Kesan Rangers itu banyak banget. Salah satunya adalah ketika dikasih kesempatan untuk bisa handling pasien secara langsung dan di training untuk bisa memberikan intervensi yang tepat kepada klien merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Saya ingin menyampaikan kesan selama saya bergabung di OTR. Kesannya yaitu OTR itu menyenangkan loh, kemudian asik juga. Terus kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lebih dalam tentang okupasi terapi. Satu hal yang menurut saya cukup berkesan selama saya ada di kepengurusan OTR adalah ketika kita punya kesempatan untuk ikut event PORA, Pekan Olahraga Rumah Autis. Nah, dari situ saya tahu kalau OT itu mempunyai peluang untuk bisa berkontribusi pada anak berkebutuhan khusus di bidang olahraga. Kalau misalkan ditanya tentang kesan di OTR yang pastinya banyak banget. Pokoknya seru banget, terus nambah pengalaman, nambah relasi, dan banyak banget ilmu yang baru kita dapat yang bermanfaat banget pokoknya. Kayak misalkan membantu dosen buat treatment atau terapi pasien secara langsung. Hal yang paling berkesan selama bergabung dengan OTR adalah ketika diberikan kesempatan untuk memberikan treatment langsung kepada pasien, tentunya dengan pengawasan dari dosen. Di sini mau sharing nih kesan aku selama bergabung di OT Ranger. Yang pastinya senang karena udah dikasih kesempatan untuk bertemu klien secara langsung, terus juga kita memberikan treatment, walaupun pastinya kita masih dalam pengawasan. Kira-kira treatment apa sih yang cocok diberikan untuk klien kita? Selain itu, ada ilmu-ilmu baru yang pastinya nggak didapat di dalam kelas. Contohnya menangani klien yang memang agak aktif, itu kita ada cara tersendiri untuk menanganinya. Hal yang paling berkesan selama menjadi bagian dari OT Rangers yaitu bisa dapat kesempatan buat jadi partisipan dari webinar-webinar yang diselenggarakan oleh OTR. Terus juga kemarin bisa dikasih kesempatan buat jadi PIC dari webinar OTR yang keempat. Senang sih bisa bergabung jadi bagian dari panitia karena bisa dapat pengalaman baru juga, bisa kerjasama bareng kakak OT 18 juga, terus juga bisa menambah wawasan juga tentang OT yang lebih banyak lagi. Senang dan rasa syukurnya datang terutama dari kesempatan bisa nanganin pasien, bisa observasi dan benar-benar megang pasien yang waktu itu kebetulan punya autistic spectrum disorder. Itu banyak banget dapat insight, do's and don'ts yang harus diperhatiin kalau misalkan lagi nanganin pasien yang memang nggak didapetin di kuliah teori gitu ya. Dan kedua juga sangat bersyukur dan senang banget bisa ketemu kerja bareng sama teman-teman gitu ya, buat webinar yang udah ada gitu ya, bisa kenal, bisa deket. Aduh, asik banget lah. Terima kasih, aku senang banget. Selama saya di OTR ini telah mengikuti berbagai event yang telah dilakukan baik secara langsung maupun online. Sebagai contoh yaitu PORA dan juga webinar. Nah, selama kegiatan tersebut saya mendapatkan berbagai relasi seperti okupasi terapis yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan juga pada profesi-profesi lain. Jadi kita lebih tahu kehidupan okupasi terapis ini tuh seperti ini gitu. Jadi benar-benar bermanfaat banget. Terus juga benar-benar seru juga, apalagi teman-temannya baik-baik. Pokoknya seru banget deh. Terus juga bagaimana sih kita memberikan motivasi untuk klien kita untuk terus semangat, ayo bangkit, ayo kita bisa gitu. Itu pokoknya salah satu pengalaman yang yang aku dapetin dan aku senang banget. Dan itu hanya didapetin di OT Ranger. Makasih OT Ranger, dadah. OTR itu asik loh. Bye-bye. Jadi buat Rangers yang masih menjabat, tetap semangat, serve together, learn together. Terima kasih. So, untuk para Rangers tetap semangat and learn together, serve together. Oh, para Rangers tetap semangat ya. Learn together, serve together. So, untuk para Rangers tetap semangat dan learn together, serve together. Oke, terima kasih kakak-kakak Kominfo yang telah memutarkan videonya.
Setelah ini akan ada sesi sharing dengan kakak-kakak dari Okupasi Terapi 2017 dan kakak Okupasi Terapi 2018. Tapi sebelum itu ada yang mau diputerin lagi nih. Apa tuh Kak Zizi? Ada video penayangan video pasien pada saat OT Ranger sedang melakukan penanganan pada pasiennya nih Kak Yobel. Tapi sebelum itu, kepada teman-teman pada hadirin sekalian, dimohon kameranya di off cam dulu ya, soalnya akan mempengaruhi pada penayangan videonya. Biar videonya lancar nih, teman-teman sekalian tayangnya, biar nggak nge-lag lagi. Udah. Boleh kepada Kakak Kominfo, boleh silakan videonya diputar. Oke teman-teman, sorry karena ada masalah teknis, nanti videonya bisa langsung aja ditonton di YouTube yang udah dikasih linknya di kolom chat. Oke, langsung aja nih kita ke sesi sharingnya. Pada hari ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Kak Ardin dari Okupasi Terapi 2017, Kak Caca dari Okupasi Terapi 2017, Kak Vivi dari Okupasi Terapi 2017, dan Kak Sheila dari Okupasi Terapi 2018. Halo kakak-kakak. Oke, Kak, sebelumnya boleh dong nih Kak, perkenalkan diri dulu nih Kak. Boleh dari Kak Ardin dulu mungkin? Oke, halo semuanya. Nama saya Roslina Ardin, saya dari OT Angkatan 2017. Sekarang karena PSBB ini, walaupun wisuda belum selesai, belum dilakukan, saya sekarang ada di Surabaya, di kampung halaman saya. Lanjut, Caca. Halo semua, pengen nyapa dulu untuk mahasiswa baru, teman-teman kita, mahasiswa OT 2020, selamat bergabung di UI. Kenalin, aku Caca Frisa dari OT UI 2017. Oh iya, sebelumnya teman-teman semua boleh videonya dinyalain lagi ya. Silakan Kak Vivi. Ya, makasih semuanya kesempatannya udah diundang di acara anniversary OT Rangers. Selamat. Nah, kenalin nama aku Vivi. Nama aslinya Velvet Pertiwi, tapi biasa dipanggil Vivi dari OT 17. Salam kenal semua ya. Halo Kak Vivi. Halo Kak. Oke. Untuk Kak Sheila boleh Kak? Halo semuanya, bosan gak sih? Halo. Halo, buat yang belum tahu, gue Sheila dari OT 18, saat ini menjabat jadi Ketua Umum OT Rangers generasi kedua. Wow. Susah banget loh jadinya ya Shel ya. Kenapa? Buat jadi ketua tuh susah banget kan, bujuk kamu kan. Aduh, gimana aja? Kayak seperti di video tadi, di kesannya diminta dengan penuh kasih sayang. Ya kan, Jel, selaku wakilku? Slash paksaan ya? Si sayangnya dikit-dikit pakai pisau ya.
Oke, terima kasih Kak Sheila. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, buat kakak-kakak semua, gimana sih Kak perasaannya pas pertama kali diajak jadi bagian dari OT Rangers? Untuk Kak Ardin, boleh? Aku duluan nih. Caca duluan gimana, Cak? Ceritainnya dulu, Cak. Duluan deh, kasih tau aku. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, dari angkatan 2017 itu sebenarnya semuanya tahu kalau Pak Sahid ini sudah berencana untuk ngajakin mahasiswa untuk bantu-bantu di klinik FON-nya vokasi. Tapi kita juga masih masih ngeblank, kita masih nggak tahu. Ya, nanti kita mahasiswanya mau ngapain di situ, terus siapa aja yang mau ikut, itu kita nggak tahu gitu. Cuman ada beberapa teman-teman yang dari 2017, 5 orang ya Pak Said ya? Ya, ini ada salah satunya Kak Caca ini, diajak ngobrol sama Pak Sahid untuk mendirikan yang namanya OT Rangers ini. Nah, Pak Sahid especially ngajak 2017 ini karena seperti yang sudah dikasih tahu tadi, sebenarnya nama OT Rangers ini dipakai sama angkatan 2017 gitu. Ya kita main-main sendiri, namanya adalah kita nih angkatannya OT Rangers gitu. Nah, terus akhirnya kita diajak sama Pak Sahid. Setelah dari 5 orang ini lalu disebarluaskan ke 2017, barulah akhirnya saya dan Kak Vivi yang bergabung kemudian. Dan kebetulan sekali kita kok ya jadi masuk ke PIBPH-nya gitu. Kemarin itu saya kebetulan jadi ketuanya, dengan wakilnya ada Kak Caca dan Kak Vivi, kayak gitu. Gimana, Cak? Caca gimana, Cak? Ya, betul. Untuk yang tadi kan udah disebutin ya, untuk awalnya juga, itu dibuatnya juga karena kalau dari aku, ngerasanya kenapa pengen ikutan untuk mulai dari OTR ini, untuk dari mata kuliah sendiri sebenarnya udah cukup untuk teori yang didapat tentang OT itu gimana. Terus untuk praktikum sebenarnya udah di cover di praktikumnya juga kayak cukup gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalkan kita bisa dapat ilmu dan informasi lain dengan disediakan dari klinik FOR, karena klinik FOR itu juga baru dibentuk tahun lalu ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Iya benar. Ya, baru-baru ini, jadi kenapa dari Pak Said sendiri, kenapa kalau kita nggak buat untuk menjalankan dari FOR itu sendiri. Terus aku mikirnya kayak kalau misalkan bisa nambah ilmu lebih di luar dari perkuliahan, kenapa enggak. Terus akhirnya itu dia seperti yang tadi udah dicerita sama Kak Ardin, Pak Sahid mulai untuk ngobrolin semuanya ke 5 anak itu. Terus akhirnya terbentuklah dan akhirnya dibuat PIBPH-nya dan juga anggota-anggotanya. Nanti nih, Vivi gimana, Vi? Kalau saya sendiri sih tadi kurang lebih sama ya kayak Kak Ardin, bisa ikut tergabung sama OT Rangers itu ya karena sebelumnya sudah dirundingkan juga pada Pak Sahid dan juga kawan-kawan. Akhirnya kita sepakat untuk bikin pemilihan ya, kebetulan dapat amanah dari teman-teman juga dari Pak Sahid juga. Akhirnya saya tadi Kak Ardin kurang satu nyebutinnya, nanti marah disebut. Acup ya. Terus juga Kak Ardin sama Acup ikut bergabung. Kebetulan jadi PIBPH inti untuk kepengurusan OT Rangers ini. Terus perasaannya gimana? Awalnya sih sebenarnya sempat kayak ngerasa, wah kan karena kita direkrut itu saat kita lagi mulai PK ya kalau nggak salah. Seminggu setelah praktek klinik 1, terus kita kayaknya ada mata kuliah yang belum selesai ya Pak ya. Terus akhirnya kita ramai-ramai ke kampus ya itu ya. Terus
akhirnya sekalian dilaksanakanlah itu pemilihan untuk pengurusan Outrangers kan ya. Terus sempat ngerasa, wah bisa nggak ya, pengennya sih fokus PK, gimana nih, karena masih harus, apa sih namanya kan, karena kita dapat tanggung jawab baru lah istilahnya, gimana yang, ngejalaninnya takut kayak bentrok sama PK segala macam kayak gitu. Awalnya sih ngerasanya kayak gitu, tapi karena udah dapat amanah, ya udah coba jalanin aja dulu kan ya pelan-pelan. Tapi ternyata setelah bergabung, justru kita malah punya wadah baru ya untuk bisa sharing-sharing. Dan alhamdulillah Pak Sahid dan juga teman-teman semua Outrangers itu sangat terbuka untuk diskusi. Jadinya kita kalau ada masalah apapun di PK kita bisa saling sharing dan justru jadi kitanya semangat karena merasa ada yang mendengarkan gitu kan ya. Ya senang lah pokoknya. Pokoknya keren. Gitu deh kira-kira. Buat anak 20 yang belum tahu PK itu praktek klinik ya. Iya, praktek klinik. Praktek klinik itu apa, Kak? Jadi praktek klinik itu adalah seperti kita latihan kerja magang di lahan, baik itu klinik atau yayasan atau rumah sakit yang membutuhkan tenaganya OT. Lanjut kesannya, Sheila silahkan curhat. Gimana? Aduh harusnya bareng nih sama Angel nih. Enggak. Jadi waktu itu sebenarnya udah janji sama diri sendiri sebenarnya. Emang bener-bener lah. Udah janji kalau semester 3 nggak mau ngapa-ngapain. Semester 3 mau fokus, nanti semester 4-nya bakal PK. Mau fokus PK. Nggak ikut organisasi apapun lagi. Duar, ketua. Jadi waktu itu kebetulan kita nih orang-orang gabut yang lagi waktu itu kita gabut ya. Kita lagi libur semester. Terus kita diminta buat datang. Ingat nggak yang cuma berlima? Buat diminta buat datang. Dijebak. Enggak. Diminta buat datang dan katanya mau regenerasi. Terus kayak emang dari awal kita memang mau ikutan Outrangers. Sebenarnya nggak ada niatan sama sekali buat mau jadi PIBPH atau panitia inti Badan Pengurus Harian ya, kalau nggak salah. Maaf. Pengurus. Dari suatu organisasi. Cuma memang berhubung kita mengingat sumber daya manusia OT18 itu hanya 30 orang saja. Dan itu kayak, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Lagian memang ini kesempatan emas banget. Partly setengah ngerasa, oh my God, apa gua mampu ya jadi ketua. Tapi partly juga ngerasa, CV gue bisa jadi bagus nih. Kayak ini tuh kesempatan emas banget. Dan ditambah lagi, Mr. Sahid, dosen kita yang gaul itu, dia tuh memang seneng banget ngajak kita buat ikut-ikutan. Ya kan, guys? Ngajak kita buat ikut-ikutan ke lahan, kayak bukan ke lahan sih, maksudnya kayak kenalan sama, ya pokoknya kayak event-event OT tuh kita suka diajak gitu. Yang mungkin memang nggak semuanya tuh dapat kesempatan kayak gitu. Jadi itu memang kesempatan emas, dan akhirnya walaupun sebentar sih disuruh mikirnya, ya nggak Sinjel, kayak langsung Sheila, Kak Vivi gue inget banget, Sheila. Gak disuruh mikir, dibilang dijebak. Nggak pakai mikir, Kak mikir dulu Kak, udah Sheila, gue inget banget, gue dielus-elus tangan gue. Ya, dan pada akhirnya Angelia Ahin, sahabatku yang indah, bilang, oke, saya jadi wakil kalau Sheila jadi ketua. Pressure. Ya udahlah akhirnya. Sebenarnya ini itu bisa dibilang dia anggota Rangers yang pertama loh sebenarnya itu. Karena kalau OT 17 itu udah automatically dia semuanya Rangers gitu ya, karena OT Rangers itu ya OT 17 gitu kan, kayak gitu. Nah, Sheila ini adalah anak yang satu-satunya gitu yang tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya mau jadi Rangers" gitu. Oh ya, ini oke saya ceritain, akan ceritain. Mungkin kalau ada Yunis juga bisa nih kita barengan cerita. Jadi ini tuh kita emang sebenarnya harusnya sih nggak cuma gue sendiri sih jadi narasumber, tapi nggak apa-apa lah ya.
Jadi pada suatu hari, gue sama Yunis baru kelar kelasnya Pak Sahid. Gue nggak ingat kelas apa. Kita lagi duduk-duduk, lagi sambil makan siang di depan, nggak di lorong VA. Ingat banget vokasi gedung A, di depan ruang lab VA 304 kita. 304. Yes. Dan kita tuh lagi makan, sumpah. Gue lagi makan bekal, si Yunis lagi nemenin gue makan bekal, nanti gue nemenin dia ke kantin gitu ya. Tiba-tiba, sebelumnya Pak saya itu udah ngelobi kita kayak bahwa nanti bakal ada kegiatan di mana kalian bakal Bapak ajak buat observasi ketika, pokoknya intinya ikut serta dalam terapi di klinik for vokasi. Itu kita semua semangat banget gitu, terutama ya gue semangat banget, walaupun itu tuh kalau nggak salah nggak datang, kenapa gitu. Terus, tapi semangat banget, jadi begitu tiba-tiba Pak Sahid keluar, gue kayak bingung, kok Pak Sahid nggak pulang gitu? Kok Pak Sahid biasanya soalnya setelah kelasnya langsung pulang. Terus kenapa Pak Sahid nggak pulang? Terus ya udah kita nanya, kalau nggak salah ya Cing ya, di Indonesia. Kayaknya lo langsung pas saya mau jadi OTR deh. Oke, maaf. Oke. Dengan tidak ada rasa malu, gue langsung teriak, Pak, saya mau dong jadi OTR gitu. Ya, oke. Yunis pun mengangguk-ngangguk, berarti itu benar. Dan akhirnya terus tiba-tiba si Pak Said ngomong, kebetulan abis ini ada pasien. Wah, kita senangnya luar biasa ya Yunis Adelin ya. Kita senang banget. Akhirnya kita langsung, oke Pak, jam 1 ya Pak. Ingat banget jam 1. Oke Pak, jam 1 ya Pak. Kita makan dulu ya Pak. Tungguin kita ya Pak. Ya, begitu ceritanya dari gimana kita tiba-tiba bisa ikutan kegiatan megang pasien pertama kali ya Pak ya. Dan kebetulan dia juga pasien pertama dari klinik for, kalau nggak salah. Iya tuh Bapak ngangguk-ngangguk. Oke Pak, biasa aja Pak. Ngangguk-ngangguknya biasa aja Pak. Kebetulan ya, akhirnya disitulah kita gimana bisa tiba-tiba terjun jadi OTR. Dan memang kebetulan itu buat kita amazing banget ya Yunis ya. Waktu itu kita pas selesai itu kita kayak euforianya tinggi banget, kayak oksitosin itu tinggi, lagi seneng banget rasanya. Abis main, tanda kutip waktu itu main aja gitu, main sambil nyanyi sama salah satu pasien autistik gitu, namanya Jati. Dan itu kita senang banget rasanya. Dan akhirnya itulah yang mungkin menanamkan rasa cinta gue sama OTR gitu dari awal ya. Begitu. Udah ya, panjang lebar sekali. Terus silakan MC. Oke, makasih Kak. Setelah ini pertanyaannya khusus buat kakak-kakak dari 2017. Kalau tadi kan udah nih Kak, cerita pertama kali diajak gabung OTR. Nah, pengalaman kakak ngurusin jadi generasi pertama okupasi terapi Rangers dan susah senangnya Kak. Dari Kak Vivi, boleh mungkin Kak? Gimana? Mau pertanyaannya, Bel? Dari waktu itu kan pertama kali ini diajakin jadi OTR Rangers nih Kak. Ini kan jadi generasi pertama. Nah, susah senangnya itu gimana Kak? Susah senangnya pasti karena kita harus memulai suatu organisasi baru ya, di saat kita lagi praktik klinik. Dimana kalau kita praktik klinik itu kan kita misah-misah ya. Saat itu saya di RSCM, terus Kak Ardin di Anakku, Caca di mana Caca? Jonggol ya, jauh banget. Jonggol. Terus juga yang lain juga BPH yang lain di mencar lah semuanya kita. Pasti buat apa sih ya? Buat komunikasinya juga di tengah kesibukan juga kan ya, selain jarak juga tugas-tugas itu sih susahnya. Cuman waktu itu sih sempat ngeluangin waktu, mungkin kalau misalnya kita mau ada sesuatu yang dibahas, itu biasanya kita pasti bakal ngeluangin waktu. Kayak misalnya mau hari ini, nah kita kumpulnya, ntar kita bisa meet atau rapat secara online, terus nanti kita bisa komunikasiin ke Pak Sahid. Terus juga kalau misalnya emang urgent banget, mungkin kita bisa datengin Pak Sahid secara langsung buat minta konsul ya secara langsung kayak gimana baiknya. Gitu sih mungkin susahnya. Ya senangnya yang kayak tadi pertama saya bilang sih, kayak kita dapat wadah baru nih buat sharing-sharing. Jadi ketika kita mengalami kesulitan di
waktu menjalani praktik klinik, itu kita ada teman ngobrol, terus juga ada Pak Sahid juga yang kalau misalnya kita tanya, kita bisa tanya langsung gitu ke Pak Sahid. Gitu sih. Mungkin Caca, Kardin. Coba dulu, Nja. Ya, siapa ya? Aku deh, Kak. Kalau misalkan aku sendiri sih, karena aku, yang tadi kita berlima itu, kalau boleh aku nyebutin, ada aku, ada Karani, terus ada Kak Verta, itu ada Kak Verta tuh, Verta Oktora, terus ada Kak Daniela sama Kak Fanza. Jadi awalnya banget itu kita tuh karena ada munculnya niatan untuk ada OT Rangers nih untuk ngelola dari for vokasi, kita kayak kita pengen bikin ini aja, kita bikin seminar, terus kita kayak jadi kayak kayak nggak idealis gitu, jadi kita bikin seminar, terus nanti kita mau bikin ini, mau bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin acara, terus kalau mau nanti kita bikin acara yang ada musiknya aja untuk hiburan segala macamnya gitu. Awal-awalnya adalah kita udah banyak banget ngasih ide-ide, tapi kita kan harus realistis lagi juga kan, karena waktu kita yang nggak, yang kayak Kak Vivi bilang, karena kita bentrok dan segala macamnya, jadi waktunya terhambat, terus kita harus realistis, ya udah deh, kita untuk dukanya adalah kita harus bikin proker yang kayak, enggak deh, untuk yang saat sekarang, mana nih yang harus kita prioritasin, gitu. Dan akhirnya, untuk yang diutamain adalah yang pertama itu menangani pasien yang dibimbing oleh Pak Sahid, itu dukanya. Terus kalau misalnya sukanya, ya itu dia, setelah kita nggak megang sih, awal-awal tuh ingat banget kita ada 2 pasien ya, ada 2 pasien. Yang pertama itu maaf lupa banget namanya, kalau yang Mas ini, dia itu kasusnya kalau nggak salah dia pasca kecelakaan tangannya itu kena kebas, ya Pak ya, kebas samurai. Terus kalau nggak salah tuh untuk otot bagian tangannya, ototnya robek, terus saraf-sarafnya juga udah beberapa yang putus, dan akhirnya udah operasi dan segala macam. Terus akhirnya Pak Sahid ajak ke kita untuk kita belajar, untuk kita lihat langsung Pak Sahid gimana sih dalam menangani sebagai okupasi terapis, memegang pasien tuh gimana, dimulai dari yang pertama wawancara dulu, ngambil datanya dulu, kita belajar gitu ya caranya, terus juga kita lihat pemeriksaannya apa aja sih, kalau yang dapat kasusnya kayak gitu, pemeriksaan ini, terus kalau udah megang, kalau udah gitu, selanjutnya apa, kita nentuin nih problemnya apa, terus prioritas dari goal yang terapi yang kita pengen buat tuh apa, dari segala permasalahan yang ada. Jadi kita tuh banyak belajar gitu yang kayak gitu-gitu tuh di sini secara langsung, yang dimana juga aku yang nggak pernah dapat kasus fisik, maksudnya pernah waktu itu sebenarnya PK1 aku di RSCM itu sempat dapat kasus fisik, tapi yang benar-benar real ngeliat kasus yang aku bisa bilang kayak wah baru, dan kayak wah gila, ini kayaknya susah deh untuk dipegang, dan akhirnya aku juga belajar gitu di luar dari perkuliahan dan juga praktik klinik. Sukanya itu dapat banyak ilmu. Ya, karena kasusnya unik banget ya. Jadi pergelangannya putus karena kesabet pedang ya waktu itu. Lalu sudah dioperasi dan disambung lagi, dan masa pemulihan untuk pergerakannya gitu. Kita juga senangnya sih bisa bantu dalam persiapan terapinya. Kita ngelihat langsung gimana cara terapinya, persiapan alatnya apa aja, terus alat-alat mana aja nih yang diperluin, karena nggak semua alat terapi bisa kita pakai gitu, maksudnya disesuaikan lagi sama problem yang dimiliki sama pasien gitu. Apa lagi ya? Udah kayaknya. Udah nih. Kalau dari aku sendiri, susahnya waktu di OTR itu sama sih kayak Kak Vivi tadi, karena kita memulainya itu benar-benar dari awal kan. Jadi kita visi misinya mau apa nih, organisasi kita itu kita bikin sendiri, terus ada mau divisi apa aja di sini, kita juga harus mikir sendiri, dan itu bentrok sama jadwal PK-nya kita. Dan kita juga jauh-jauhan.
Tugas kita juga menumpuk yang kita sering banget harus begadang untuk kerjain tugas aja gitu. Jadi benar-benar kita harus benar-benar berusaha untuk mikir lebih lagi untuk menyisakan energi kita buat mikirin tentang OT Rangers ini gitu. Tapi senangnya sih, karena kita jauh-jauhan itu tadi ya, pertemuannya diskusi tentang OTR ini juga akhirnya membuat kita yang jauh-jauhan ini harus ketemu lagi. Walaupun itu mau online ataupun langsung, kita jadi bisa ngobrol lagi gitu. Jadi senang juga bisa berorganisasi dengan teman-teman gitu. Dan 2017 kan benar-benar waktu PK itu kita sudah benar-benar jauh-jauhan gitu. Dan kita bisa, kita ketemu lagi, itu benar-benar fun banget sih. Dan kalau aku sama Vivi, kayaknya kita belum pernah ya, Via, pegang pasien di klinik. Karena waktu itu kita PK kan, jadi kita benar-benar nggak pernah ke vokasi gitu. Nah, tapi pengalamannya kita ini, yang fun ini ada di kita waktu ikut volunteer PORA, Pekan Olahraga Rumah Autis. Di situ benar-benar fun dan kita dapat pengalaman yang banyak banget ya, karena kita bisa tahu gimana sih kita bisa membuat suatu acara untuk anak berkebutuhan khusus, pesertanya banyak sekali, melibatkan begitu banyak caregiver, tapi tetap berjalan dengan bagus gitu. Itu benar-benar acara yang fun dan juga kita bisa mengeluarkan ide-ide, dan untungnya Pak Sahid selalu mendukung kalau kita tuh punya ide. Pak, kita mau begini-begini, gimana? Pak Sahid tuh nggak pernah bilang, oh nggak bisa, itu nggak pernah gitu. Selalu, oh iya kita coba dulu aja, direncanakan maunya gimana gitu. Jadi itu benar-benar enak sih, karena kita benar-benar bisa belajar kreatif. Jadi terapis tuh harus kreatifnya kayak gimana tuh jalan banget gitu. Udah sih itu dari aku kira-kira. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku nih. Ada nggak pengalaman yang paling nggak bisa dilupain selama di Vokasi Center atau selama pegang pasien? Mungkin dari Kak Ardin juga boleh. Dari aku lagi nih. Kalau aku, karena acaranya aku ikuti dari OTR ini memang baru PORA aja ya, karena aku nggak pernah pegang pasien di klinik. Yang paling berkesan ini selama PORA, yaitu tadi sih, aku bisa lihat gimana caranya orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari kita ini membuat suatu acara yang bisa melibatkan, yang benar-benar inklusif buat anak-anak berkebutuhan khusus, yang sebenarnya kalau kita lihat dari teori-teori yang kita pelajari, kok kayaknya susah banget ya. Mungkinkah kamu mau bikin acara olahraga untuk anak berkebutuhan khusus, yang mereka ini kayaknya diaturnya susah, motoriknya juga mereka bermasalah, mau dibikin kayak gimana gitu. Tapi ternyata waktu dilihat di tempat, kita volunteer di situ, kita benar-benar belajar gimana sih cara kita menangani, gimana cara kita mau ngomong sama anak kebutuhan khusus. Terus kita bisa lihat caregiver-nya ini gimana caranya menangani anak-anaknya, guru-guru menangani murid-muridnya di real life gitu. Jadi nggak cuma berdasarkan teori, kita bisa tahu, oh caranya tuh benar-benar kayak gini gitu. Itu yang paling berkesan sih buat aku. Vivi gimana, Vi? Aku sih kurang lebih sama ya, karena emang bukan yang dari awal banget di Outrangers, tapi sih aku pernah sih Kak sebenarnya ikut sekali, ikut Pak Sahid sekali waktu ada pasien itu, tapi rame-rame juga, ada teman-teman yang lain, ada yang sebelumnya 5 orang udah diajak sama Pak Sahid, dan juga ada Sheila kalau nggak salah, Sheila sama Angel kan ada juga ya, kayaknya Angel. Iya, terus udah gitu, tapi sih saat itu baru karena rame-rame juga sih megang pasiennya, nggak sendiri ya, tapi itu karena sebelum PK juga, jadi kan kita belajar juga kan buat ingetin lagi, karena kan itu saat itu sebelum PK 2 dimulai ya, yang sudah mulai klinik vokasi center itu di ada pasien lagi ya Pak ya. Terus kan sebelumnya kita di praktek klinik 1 itu kan memang hanya observasi. Jadi sih kayak bisa jadi
apa sih awal mula batu loncatan buat belajar dulu sih sebelum PK2 kan. Jadi kita bisa siap-siapin dulu, belajar dulu, wah ternyata kayak gini nih kalau megang pasien yang emang kita harus pegang gitu, nggak cuma observasi kayak gitu. Terus juga apa namanya ya kurang lebih sama kayak Kak Adin tadi tentang pora sih, itu emang nggak bisa dilupain banget sih. Emang itu tuh bisa nambahin kita sebagai okupasi terapi tuh, nambahin insight baru lah buat kita. Kalau misalnya OT tuh luas loh, kita bisa bekerja di berbagai bidang gitu loh. Karena kita kan memang ngelihat apa namanya manusia secara keseluruhan, kita lihat aset limitasinya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri mereka agar mereka bisa berpartisipasi lagi untuk bisa melaksanakan aktivitasnya kan. Nah dari situ sih jadi memunculkan ide-ide baru, benar kata Kak Adin tadi, wah ternyata nih untuk kedepannya OT itu bisa begini, OT bisa begini, OT bisa begini. Mungkin nggak ada yang nutup kemungkinan, mungkin nanti kita akan ada membuat event sesuatu yang seperti itu atau yang bisa dikembangin lagi, bisa aja ya itu apa namanya nungguin kreativitas kita dan buat kita jadi terpacu dan mikir nih buat ngembangin OT ke depannya kayak gimana. Itu sih. Caca gimana, Ca? Paling mau nambahin sih seputar acara Pora. Bagi teman-teman, kalau yang kepo gambaran Pora tuh gimana sih, kalian bisa cek Instagramnya OT Rangers. Ya, bisa ditaruh di bawah nggak, Kak? Nama Instagramnya. Kalau Instagramnya Pak Sahid tuh lengkap banget. Boleh di-follow juga Instagramnya Pak Sahid, itu banyak banget event waktu kita. Yang behind the scene-nya lagi capek-capek semua difoto Pak Sahid. Coba. Sama paling apa yang berkesannya lagi adalah, ini bukan kesan sih, tapi kayak kagum gitu, ternyata setelah kita udah regenerasi, terus dilanjutin sama anak 18, sama teman-teman anak 18 dan 19, ternyata mereka udah bikin beberapa kemarin untuk webinar yang ngundang pemateri-pemateri yang kayak, oh ternyata OT tuh ada hubungannya sama ini ya, oh ternyata OT tuh bisa luas gitu untuk range kerja kita. Karena kemarin itu yang webinar yang aku ikutin adalah OT pada musik gitu. Nah itu kayak, oh ternyata tuh ada ya yang nggak pernah aku belajarin di kampus, oh ternyata bisa loh kayak gini. Paling itu sih, kagum sih, lebih ke kagum sih. Hebat kalian. Oke, terima kasih kakak-kakak atas pengalamannya, cerita-ceritanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku serahkan ke Zizi. Oke, terima kasih. Jadi Kak, kita langsung lanjut aja ya Kak pertanyaannya Kak. Boleh. Boleh. Aku mau nanya nih Kak, buat Kak Vivi dulu. Ya, betul. Apa sih Kak, kan Kakak katanya udah pernah nih Kak megang pasien waktu di klinik OTR-nya Kak. Ada nggak sih Kak perbedaan pas megang pasien di klinik di OTR sama waktu udah praktek klinik? Ada nggak Kak bedanya Kak? Bedanya mungkin kalau di klinik atau di rumah sakit itu kita kan kalau di klinik for vokasi kan ada Pak Sahid ya masih ya. Cuman kalau misalnya di klinik atau di rumah sakit biasanya kita dilepas gitu loh. Jadi bedanya paling kita benar-benar ngelihat lebih gamblangnya lagi, ini tuh di sini asetnya di sini, limitasinya di sini, tentuin sendiri. Terus nanti mungkin baru bisa kita komunikasikan pada pembimbing lahannya saat itu. Tapi kalau misalnya ada Pak Sahid, kita bisa langsung tanya ke Pak Sahid, Pak, ini bener nggak Pak? Ini bener nggak kayak gini Pak? Kadang kalau misalnya di lahan itu, kadang kita suka agak-agak malu, kadang ada pembimbing lahan yang untung-untungan gitu kan ya, ada yang benar-benar mau ngebimbing kita dengan ya ibaratnya mulus lah ya, baik gitu ya dari awal sampai selesai, misalnya benar-benar mau ngajarin baik-baik kan, tapi ada juga mungkin yang kurang, yang agak lah gimana ya bahasanya ya, bukan kurang sih, mungkin ya sibuk atau gimana gitu ya, jadi kita mungkin nggak punya waktu yang enak buat nanya-nanya secara bebas. Nah paling sih bedanya sih itu kayak gitu. Jadi kita kalau di klinik for vokasi center tuh kita ada Pak Zahid, ini ya Pak
asetnya, ini ya limitasinya. Terus, oh kira-kira programnya kayak gini ya Pak, jadi kita bisa langsung komunikasiin ke Pak Sahid gitu. Jadi buat ininya kita nggak ada ragu-ragu. Jadi malah setelah kita kayak gitu di awalnya udah terbiasa dengan Pak Sahid seperti itu, mungkin bisa lebih pede jadinya ketika kita udah praktik klinik. Oh gitu ya Kak. Jadi lebih mantep gitu Kak waktu di praktik kliniknya ya Kak, karena udah ada basicnya dari waktu megang pasien di OTR gitu ya Kak ya? Iya bener banget, soalnya kan kita kalau di kampus jarang ya, maksudnya jarang sih, emang nggak dapet, maksudnya kalau yang di teori di kampus kita kan nggak bisa dapet pasien secara langsung, jadi kita nggak masih yang membayangkan atau paling nggak ya nonton video kayak gimana sih nih pasiennya, oh ini yang dimaksud LGS-nya kurang tuh kayak gimana sih, emang harus kemana sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung kan kita jadi bisa kelihatan kan ya. Jadi lebih ada basicnya sih gitu, bener kata Zizi tadi. Gitu, makasih ya Kak. Kalau buat menurut Kak Caca gimana nih Kak Caca? Maaf ya. Kalau misalkan aku sorry. Maaf banget ya ampun berisik ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, mungkin enaknya adalah, oke, Mama. Lalu ya, kayaknya bisa dilempar ke Kardin dulu. Boleh ke Kardin dulu. Kardin gimana Kak? Ya karena yang tadi aku bilang ya, karena aku nggak sempat sama sekali pegang pasien di klinik. Sebenarnya tuh kita 2017 ini kebanyakan nggak punya kesempatan ya buat pegang di klinik karena kita lagi masa PK. Kita tuh bener-bener iri sama teman-teman yang dapat kesempatan itu, yang bisa observasi klien di klinik FOR ini. Karena waktu diceritain, kita kemarin ketemu pasien yang begini. Terus kita kayak, oh my God, aku enak banget deh kayaknya kalau bisa dikasih tahu sedikit-sedikit dulu gitu. Cara kita assessment tuh kayak gini, terus lihat contohnya secara langsung gitu. Sebelum kita benar-benar diterjunkan ke praktek klinik, karena ada beberapa lahan yang gimana ya, begitu kita masuk, pembimbing akan ngasih kita pasien, kita tentukan sendiri, kita mau asesmen apanya, sepertinya dia ada masalah apa, kita asesmen sendiri, kita tentukan sendiri programnya dia mau diapain gitu. Sedangkan kalau kita benar-benar baru belajar teorinya, kita nggak akan tahu, oh ini orangnya di asesmen, seumpama kita mau asesmen LGS-nya. Kenapa kita harus asesmen LGS-nya? Kita nggak tahu gitu. Kapan kita harus asesmen LGS, atau kita kekuatan ototnya, atau apakah kita harus lihat kognitifnya dia? Kita nggak tahu gitu. Nah, kalau ada pengalaman itu dari cerita teman-teman ini, kayak kita berasa, oh my God, ini seru banget kayaknya gitu. Tapi sayangnya ya itu tadi, kita belum bisa punya pengalaman itu. Gimana, Cak? Lanjut, Cak? Oke. Udah mulai terkontrol kayaknya kondisi di sini. Kalau misalkan aku sendiri sih, enaknya adalah di vokasi. Kalau misalnya di OTR itu karena bareng-bareng, kalau misalkan kita lihat pasiennya gitu ya, jadi yang ngerasa ada teman gitu, nggak takut salah sih ada ya, tapi maksudnya untuk asesmennya kita bareng-bareng, ngelihatnya bareng-bareng. Terus kalau misalnya kita pas jalanin terapinya juga bareng-bareng, bedanya kalau yang sama praktek klinik adalah walaupun kita ditaruh di satu lahan, terus kita bareng-bareng, misalkan ada 5 orang di lahan A, tapi tetap aja kita pasti bakal kayak cenderung, aku sih ngerasainnya kayak cenderung untuk kita punya prioritas masing-masing gitu. Kalau misalnya kita lihat pasien, ya udah pasien kita, ya kita lihat yang ini aja. Pasien yang lain tuh ya udah itu pasien lo, ini pasien gue gitu. Karena kalau di praktik klinik nanti, kalau misalkan insya Allahnya ya tahun 2021 semuanya sudah selesai, anak-anak OT 2018, 2019, 2020 nanti udah mulai praktik kliniknya dirasain secara gini loh praktik klinik, karena nggak gara-gara pandemi kalau nggak salah ketunda ya yang kemarin ya. Terus itu sih.
pengennya apa itu dia praktik kliniknya, kalau misalnya kita lagi praktik klinik tuh kita bisa di lahan satu, kita biasanya megang 5 kasus, 5 orang, 5 pasien, terus ya udah dengan 5, misalkan aku, Vivi, Kak Ardin di satu lahan yang sama, nanti kita ngambil 5 orang atau pasiennya ini akan berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk diskusi pun syukur-syukurnya kalau diagnosisnya sama gitu. Ini gimana ya untuk asesmennya, ini gimana ya untuk intervensinya gitu. Paling untuk diskusinya ya terbatas sih. Tapi kalau di OTR karena mungkin nanti kasusnya sama gitu, jadi kayak oh ini ya. Jadi untuk validasi kebenaran analisis yang kita lihat kalau di OTR tuh lebih kayak oh sama, oh berarti benar analisis gue. Tapi kalau misalnya di lahan jadi rada gambling, harus didiskusin lagi sama si pembimbing. Maaf, sama pembimbing lahannya. Gitu Kak. Berarti jadi waktu gabung di OTR itu banyak banget berarti ya Kak manfaatnya. Betul banget. Pas mau lanjutin ke PK-nya Kak ya? Iya, betul. Makanya ini sayang banget nih PK-nya tertunda karena kondisi parah. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Makasih Kak Caca. Selanjutnya pertanyaannya buat Kak Sheila nih, Kak Sheila. Mana nih Kak Sheila-nya? Kalau Kak Sheila. Iya, menanti. Kak Sheila, aku mau nanya nih Kak. Boleh nggak tuh? Boleh, cepetan. Ayo, Kak. Aku mau nanya kan, Kak, boleh diceritain nggak gimana tantangan yang Kakak hadapin selama ngurus OT Rangers ini, khususnya kan di masa-masa pandemi gini nih Kak, apalagi nggak tatap muka langsung, di kontak pun kadang kan ada yang susah juga nggak sih Kak? Nah itu gimana sih Kak cara ngadepinnya? Itu tantangannya udah kejawab sih, itu kebanyakan adalah kita semua kan nggak 24 jam megang HP ya. Jadi ya, kedengeran kan nih suara gue? Oh iya, kedengeran kok. Kedengeran, Kak. Iya, jadi itu tantangan terbesarnya. Kadang kalau kita ada urgent-urgent ya gitu. Bahkan kadang pengen diskusi pun nggak semuanya kan standby gitu. Tantangan terbesarnya itu. Tapi cara ngadepinnya ya sabar. Sabar sih, mau nggak mau sabar. Dan ya pastiin kita tuh waktu jangan sampai terbuang, kayak misalkan kita lagi rapat di Google Meet gitu ya, jangan sampai waktu terbuang, jangan sampai terlambat, jangan sampai kita kayak senangnya sih waktu itu kita sempat bikin rapat tuh kita ada guidelines-nya apa yang mau dibahas, jadi kita nggak akan ngalor ngidul kemana-mana dan waktu yang dipakai buat Google Meet juga efektif. Itu sih cara ngadepinnya. Udah kan ya pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak Sheila. Nah, pertanyaan terakhir nih buat kakak-kakak semuanya. Kita mulai dari Kak Ardin dulu kali ya. Kak Ardin, satu kata dong Kak buat OTR. Satu kata? Satu kata aja Kak. Kata, bukan kalimat nih ya? Kata nih Kak, bukan kalimat. Kata. Satu kata. Semangat. Semangat ya Kak, makasih Kak Ardin. Lanjut Kak Vivi, gimana Kak satu kata buat OT Rangers Kak? Keren. Keren, mantap. Makasih Kak Vivi. Kak Caca gimana Kak? Susah ya, satu kata ya? Satu kata aja Kak. Apa ya? Fearless kali ya? Fearless. Nggak takut gitu ya, nggak takut untuk mencoba hal baru gitu. Ya. Mantap sih Kak. Makasih Kak Caca. Terakhir Kak Sheila, apa nih Kak satu kata buat OT Rangers? Mantap. Banget, makasih Kak. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah mau sharing bersama malam hari ini. Bermanfaat banget nih sharingnya, makin terbuka lagi tentang OT Rangers itu apa, gimana cara-caranya. Nah, kita di sini mau ngapain lagi nih Kak Yobel? Habis ini kita ada acara yang bikin gak ngantuk lagi nih, soalnya kayak udah mulai agak-agak ngantuk nih kayaknya. Nah, kita akan adain games dan katanya nih Kak Zizi, katanya gamesnya itu bakal ada hadiahnya. Dan hadiahnya lumayan gede nih katanya. Ya ampun, apaan tuh Kak hadiahnya? Nanti kita lihat. Makanya ikutin. Oke, untuk gamesnya kita akan melalui... Iya, gamesnya akan kita lakukan melalui Kahoot.
Untuk kakak Kominfo dipersilakan untuk share screen Kahoot-nya. Nah, teman-teman semua boleh join di Kahoot-nya. Udah keluar belum? Udah keluar kan? Oke. Udah, Kak. Mantap. Tentang apa nih? Teman-teman semua. Ini tentang apa, Kak Yobel? Isi Kahoot-nya tentang apa nih, Kak? Pokoknya yang pasti menambah wawasan banget nih Kahoot-nya nih. Nambah wawasan tentang OT ya, Kak ya? Kalau gitu Pak Gunawan sama Pak Said nggak boleh ikutan ya, nanti menang. Mainan apa ini? Ayo, Untuk game PIN-nya 9168028. Ya, teman-teman boleh join. Bentar Bel, tungguin loading. Ya. Oke. Ayo, Ini boleh ikut kan? Ayo kakak panitia juga boleh ikut. Ayo kita semuanya rame-rame main Kahoot yuk. Ayo, udah. Tapi bener nih lagu dong, lagu. Ayo kak, kakak Kominfo lagunya dong kak, biar tambah seru kak. Wah, udah lumayan rame nih. Ayo lagi. Kak Zizi katanya host juga boleh ikut main nih Kak, katanya. Oh boleh, kita main nih Kak Yobel yuk. Mana tahu kita menang nih Kak. Lumayan kita nih. Lumayan. Share screen ulang aja Kak, terus yang share audio itunya, sound komputernya. Ayo teman-teman semua boleh join, game pinnya 91680228. Ayo teman-teman boleh join sekarang juga, biar kita makin cepat main gamesnya dan makin cepat tahu nih siapa yang menang. dari 52. Ayo teman-teman yang lain yang belum join, buruan. Kita tunggu 2 menit lagi ya, teman-teman. Bagi yang masih mau join, 2 menit lagi. Yuk, semangat yuk guys. Semangat guys. Semangat, kalah kalian semua. Tuh, Kak Angel udah berapi-api banget nih kayaknya nih. Enggak, Jel. Gue yang menang, Jel. Enggak lah. Bill, lu yang menang mah udah pasti konspirasi. Ya Allah, gue enggak. Soalnya Bening juga ikutan. Pokoknya kalau Bening atau Bila yang menang, Yobel sama Zizi inget ya, jangan diumumin. Bohong. Ya Allah, gue sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri gue nggak mau. Kalau Angel menang, dia harus nyanyi ya. Iya, nggak apa-apa kalau gue menang. Setuju. Nyanyi dua lagu Tulus. Ya udah kita ngalah aja. Ini caranya nih. Ini nih bikin hawa-hawa. Iya, suaranya udah belum? Jiwa bertingkat. Suaranya udah, tapi share screen mana? Kok hilang? Oh iya, hilang. Hilang nggak sih? Hilang. Iya, hilang. Iya, di gue juga hilang. Bisanya Suaranya ada, suara hilang. doang. Share screen. Bentar. Iya. Tuh, ada suaranya nggak? Kagak ada. Gimana dong, Pak dulu? Cepet aja headsetnya. Ini Iya mungkin cepat headset. Ya, cepat headset coba nih. Udah belum? Suara lu yang gede, tapi nggak ada lagunya. Nggak ada, gimana dong? Ya udah deh kalau nggak ada lah, gimana? Ini dengar nggak Pak? Udah, pakai suara aku aja. Itu ada tuh. Itu ada suaranya tuh. Dengar nggak? Suara
Gedein. Ada. Kak, kedengeran nggak? Gedein lagi. Udah paling gede. Deketin ke mic ya, gede tuh. Gede kok. Ayo kita bertarung. Yuk, mulai yuk. Kalau udah mulai. Udah ya. Mulai ya. 1. Ya bening lu jangan. 3. Ayo kita mulai. Jeng jeng jeng. 3, 2, 1. Iya. Siapa ya ketua OTR? Masih. Siapa nih yang bikin pertanyaan? Bener-bener. Siapa ya ketua OTR? Siapa sih? Siapa yang ketua Hatiku ini loh, yang sakit tuh hatiku loh. Wah, Nisa memimpin Nisa. Kan Nisa. Nisa. Nisa siapa? Nisa siapa nih? Bisa-bisanya tuh Nisa yang menang. Kita belum tahu jawabannya, guys. Siapakah pendiri OTR? Lu bener-bener deh. Emang. Semua benar. Semua Semua benar. benar. Bakokom paling benar. Oh, Mbak Kokom deh jawabannya. Bakokom. Mbak Kokom udah jelas. Astaga, siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Bagi yang belum tahu, Mbak Hokom yang ngurus administrasi kita. Ya, Nisa lagi nih, masih Nisa yang memimpin. Curang nih, Nisa curang. Benar nggak sih ada 3 divisi di OTR? Apa nih ya? Benar atau salah nih, teman-teman? Lu kok pengen duit sih? Kan gitu. Gila, siapa tuh yang salah? Bener-bener. Jawabannya benar ya, guys. Jawabannya ada 3 divisi. Wah, di masih OTR. Nisa, lu bisa siapa ya ini? Divisi Angel apa? Elga. Lu lengser gak? Gak bisa nih Angel, Tolong. Gak bisa Angel. Lanjut. IG OTR apa Anda? Apa Anda? Kagak tahu gue. Ada tuh. OTR Kujaya lah, OTR Kujaya. Iya, OTR Kujaya. OTR UI. Mantap. Salah dong. Tahu nih. Aduh, kok nama gue gak muncul-muncul sih? Aduh. Wah. Ayo Regina dan Bob, kalian pasti bisa mengalahkan itu. Ayo. Gue mau ngalahin Angel. Gak bisa tapi. Soalnya mohon maaf nih. OTR kalau nanganin pasien pakai baju apa? Baju bobo nggak asik. Pakai baju apa aja yang penting nyaman. Gak salah dong pakai baju hijau. Gila Nisa. Bercanda lo Nisa. Next ya. Gak boleh nggak pakai kaos kaki, guys. Iya, Gak boleh makan. Gak boleh makan nih. Curang nih, gak ada pilihan. Gak boleh makan. Tapi paling enak tuh bobo ya di... Bobo ya paling enak di mana sih? Ya Pak, tahu lah sendiri di mana. Siapa yang lagi belajar tiba-tiba tiduran? Sheila, Pak. Sheila, Pak. Move on, Pak. Udah lama, Pak. Jepangan, Labuan Bajo. Gila ya Nisa, bener-bener lo Nisa. Misalkan deh kita. Lengser dulu kek. Ya Allah. Izinin gue masuk sebentar. Baik banget deh, gue yang bikin, gue yang kalah. Terempong banget. Itu udah paling bener. Terempong. Bener BG. Oh iya, alhamdulillah. Demi Allah ada yang jawab terempong. Bening yang jawab ya? Siapa? Yang jawab Oterempong bening ya? Iya dong. Kan kita salah rempong. 4 September. Nggak ada. Ulang tahun lu kali, Bil. Itu gue. 17 Agustus. Salah dong gue.
Aduh. Aduh, gimana sih? Aduh. Jihan dimaafin, nggak apa-apa. Bahkan kalau lu keluar kan gue bisa menang. Waduh, hebat nih siapa saya nih. Wah, gila. Aduh, gila. Angel Elga langsung ke bawah. Semangat Angel Elga. Benernya. Pertanyaan menjebak. Iya. Wajib. Tapi emang favorit. Gue nggak tahu mau jawab apa. Gue nggak akan jawab. Mending bener-bener nih pertanyaannya subjektif ya. Gue nggak mau jawab. Wow. Oh, parah yang jawab salah. Wow. Siapa yang menang? Jeng jeng jeng. Wah, JF. JF siapa? Jihan Fitria dong. Jihan Fitria, gila. Oh, emang Angel? Bukan. Bohong nih, bohong. Siapa saya? Oke, ini coba siapa saya, Nisa dan JF, tolong nyalain videonya dan dadah-dadah ke saya sekarang. Siapa saya tuh Danti ya? Siapa saya? Siapa? Yunis. Siapa saya siapa sih? Yunis. Beneran gua? Ya, Yunis. Kasih lihat dulu namanya siapa di paling bawah kelihatan. Iya dong, kita Nopik Hoax. Nopik Hoax. Bentar. Gimana? Ya ilah, ulang Liatin klien. masuk top 5, masa nggak dapet? Ya, Iya nih, gue juga masuk top 5 nih. Pengen jajan gue. Kok bisa? Aduh, oh iya tahu ya gue enggak. Dapat uang jajan. Gue beneran nanya gimana cara ngasih buktinya. Ya udah. Nisa yang mana Nisa? Nisa Ayo dadah dulu. Dadah-dadah dulu nih, para pemenangnya boleh dadah-dadah ke kamera dulu nih. Ah, bohong nih, Nisa mah konspirasi. Kalau Nisa yang menang, konspirasi. Iya, fix banget. JF siapa? Jihan Fitria. Aduh, kamu beruntung sekali. Oke, pokoknya yang menang langsung PC Ak ya, mau via line atau WhatsApp boleh, nanti langsung PC Ak. Oke. Palak aja si Sheila, palak. Oke. Selamat ya. Selamat buat para pemenang. Haus? Buang air lah. Amanda. Oke, kita bisa lanjut acaranya. Kak Yobel, mana Kak Yobel? Ya, Kita lanjut yuk, Kak. oke. Untuk acara selanjutnya kita ada pemutaran video penanganan pasien waktu di For Vaccination Center. Untuk kakak Kominfo, boleh dipersilakan untuk memutar videonya. Udah ke share screen belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Ada suaranya nggak? Ini nggak ada suaranya? Suaranya nggak ada, Nis. Gimana caranya, Say? Coba lu lepas headset dulu, atau itu udah lepas? Coba ya. Udah belum? Ada nggak? Iya. Kecil banget. Tapi lumayan lancar sih videonya, nggak apa-apa sih. Videonya lancar, tapi suaranya kagak ada. Bagaimana? Ya nggak apa-apa deh. Kangen. Makanya Angel tuh harusnya nyanyi buat Dexon. Oh, Pak, nyanyi apa sih, Pak? Nyanyi apa? A, B, C, D. Kan belum tahu kan kalau Angel nyanyi tuh. One little two, Jo.
Ini videonya Angel lagi nyanyi loh. Ini videonya pas saya lagi joget tuh. Parah Angel. Tuh kan, bener lagi joget. Teman-teman, berhubung nggak ada soundnya, ini kira-kira gambaran ya waktu pasien-pasien kita kemarin yang sempat ditangani di klinik for vokasi. Ada pasien anak, ada pasien dewasa juga. Nah, ini waktu itu pertama kali asesmen atau ngecek kondisi lingkup gerak sendinya pasien seringomialia ini, tangan gua gemeter. Sumpah. Nah, ini yang post operasi. Ini yang tadi sempat diceritain juga ya sama Kak Caca dan Kak Vivi. Ya, Putus. keputus pergelangan tangannya di sini. Ih, cucak. Kangen banget. Kangen banget ya guys. Makanya berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Jadi anak 19 dan 20 bisa ngerasain juga. Amin. Semoga cepat berakhir. Terima kasih Kakak Kominfo sudah diputar videonya. Iya. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini merupakan acara puncak inti dari acara perayaan ulang tahun yang pertama dari OT Rangers, yaitu acara tiup lilin. Nah, pada acara tiup lilin ini teman-teman boleh dipersilakan lilinnya dikeluarin semuanya. Lilinnya dikeluarin, kita nyalain lilinnya sama-sama. Nanti kita gelap-gelapan dong. Iya, sebelumnya teman-teman boleh nanti lebih lanjutnya dipandu oleh Kak Angel. Ya Kak Angel ya. Lampunya bentar ya Kak, sore mau nyalain kompor dulu. Oh iya Kak, carilah kompor. Boleh, silakan. Takut banget deh tiba-tiba. Virtual background-nya bisa dimatiin aja dulu kalau ngalangin. Oh iya benar, virtual background-nya bisa dimatiin dulu ya. Asik. Ayo teman-teman bisa siap-siap ya. Mungkin pada matiin lampunya dan siapin lilinnya masing-masing. Aku boleh minta bantuan kali ya, Zizi dan Yobel boleh dicekin kali yang lainnya. Kira-kira udah pada siap atau belum? Oke, boleh banget Kak Angel. Boleh teman-teman semuanya yang hadir, kita nyalain lilin sama-sama. Lampunya dimatiin. Virtual background-nya juga boleh dimatiin dulu, teman-teman. Udah nih Kak Angel, silakan Kak Angel. Oke, karena teman-teman udah pada siap semua, teman-teman, gak kerasa ya, hari ini udah terlewat 1 tahun semenjak wadah tempat kita belajar, berkembang, atau bahkan sekedar bertukar cerita terbentuk. 1 tahun ini mungkin waktu yang terasa sebentar. Rasanya kayak baru kemarin ya, kita semua semangat dan antusias mendengarkan ide yang sangat mulia untuk pengembangan diri dan juga okupasi terapi. Teman-teman, masih ingat kan bagaimana rasanya hati kita penuh senang, mata berbinar, dan antusias saat mendengar kata bakalan ada dibuat OT Rangers
Saat kita tahu bahwa kita bisa ikut terjun langsung untuk melihat pasien dan ikut nanganin. Saat menjalani pengalaman berkesan, ikut volunteer, saat bisa ikut melihat, bahkan bercengkrama dengan pasien, padahal baru jadi mahasiswa tahun pertama, yang mungkin saat itu belum paham okupasi terapi itu apa, dan masih bertanya-tanya gundah hati untuk tinggal atau pergi. Atau saat kita berdiskusi, langkah apa lagi yang akan diambil untuk hal yang tidak lain, yaitu kontribusi. Teman-teman, siapa yang tahu ya, bahwa keputusan kita 1 tahun lalu untuk menjadi bagian dari OT Rangers adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kita ambil. Mungkin cerita kita semua di sini beda-beda, tapi semoga kita semua sama-sama tetap mengembangkan diri. Teman-teman, jangan pernah berhenti belajar ya, karena dengan belajar, kita bisa sama-sama mengembangkan okupasi terapi kita yang unik dan luar biasa dalam maknanya. Semoga OT Rangers akan selalu menjadi wadah kita untuk belajar dan berkembang untuk 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, dan banyak tahun-tahun berikutnya untuk OT yang lebih baik. Walaupun kita sekarang terhalang jarak, semoga hati kita tetap penuh dan utuh. Dan teman-teman, yuk kita pejamkan mata sejenak dan berdoa bersama dalam hati masing-masing untuk hal baik bagi diri sendiri, untuk OT Rangers, dan juga okupasi terapi. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga jarak tidak menghalangi niat baik kita semua dan doa baik kita pada malam hari ini. Semoga cepat kita dipertemukan kembali, karena penyair Joko Pinurbo pernah bilang, jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Selamat ulang tahun OT Rangers. Yuk kita tiup lilinnya bareng-bareng di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan dan izin, bukan seikat bunga. Terima kasih ke semua. Juga kalau maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati, moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat. Oke, terima kasih Kak Angel. Yeay, setelah acara tiup lilin hari ini, kita ada acara apa lagi nih Kak Yobel? Acara selanjutnya adalah sesi foto, jadi dipastiin semua peserta untuk menyalakan kameranya. Kita foto dulu nih teman-teman semua. Ayo dinyalain kameranya. Aku yang ambil alih buat foto ya. Di sini ada dua slide. Jadi nanti
Aku hitung. Coba aja. Ya, tetap gaya aja ya, guys. Kalau aku hitung. Udah nyalain semua? Ayo yang belum. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa. Ayo. Bentar ya, aku hitung ya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Lagi. Lagi yuk. Lagi, Kak. 2 kali lagi. Oke. Ayo, Yang background, yang bisa background? Oh iya. Oh, pakai background. Bentar lagi. Bentar ya. Oke. Satu gaya sama dong, guys. Ya. Ayo, gimana? Tangannya bentuk otek. Oter. Bukan otek itu gimana sih? Metal gak sih? Oh, otek. Iya kan, gue screenshot. Oke. 3, 2, 1. Lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Dan terima kasih Kak Dila, Kak Bening. Sip. Kita lanjut. Ini acara selanjutnya ini ada mini award. Bagi teman-teman ada 3 orang teman yang beruntung banget karena mendapatkan OVO atau GoPay. Karena ada mini award-nya nih teman-teman acaranya kita hari ini. Yang pertama ada peserta ternyimak. Nah, siapa tuh kira-kira? Siapa tuh kira-kira? Mungkin Kak. Harusnya si Angel ya, harusnya Angel. Bisa, Pak. Tapi peserta ternyimak jatuh kepada siapa, ayo? Kak Angel kah? Atau Kak Bila? Atau siapa nih? Bila. Peserta ternyimak jatuh kepada Jihan Faradila. Selamat, Jihan. Mana nih? Walaupun aku sebel, itu bukan aku, tapi nggak apa-apa. Mana nih Jihannya muncul dong? Halo kakak-kakak semua, halo Pak Gunawan dan Pak Sakit. Halo Jihan, selamat ya. Ya Kak, terima kasih. Nanti boleh langsung dihubungin Kece aku ya. Ya Kak. Kece aku ya Jihan. Iya Kak. Selanjutnya ada nominasi peserta tercepat join. Berarti semangat banget nih join acara kita malam hari ini ya Kak ya. Betul. Peserta tercepat join jatuh kepada Zahra Atira. Yeay. Selamat ya Zahra. Makasih. Boleh nanti Zahra, semangat banget Zahra. Aja. Zahra itu kalau kuliah juga selalu pertama tuh kayaknya. Ih, Masya Allah, Zahra. Zahra mata kuliah Pak Sahid ya. Nilainya A+. Ingat, ya. Oh iya, Masya Allah, Zahra. Kamu berpahala banget. Nah, nominasi yang terakhir itu ada peserta terbeda background. Siapa tuh? Pak Sahid ya? Pak Sahid bukan? Terbeda background. Wah, ada ternyata terbeda background. Aku baru tahu ada nominasinya. Langsung aja ya Kak Sheila ya, kita nggak sabar banget nih siapa nih kira-kira. Peserta terbeda background jatuh kepada, ayo Kak, bunyi genderongnya Kak. Jeng 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 jeng. Peserta jeng kepada Kak Keima. Terima kasih. Kamu berdosa banget, Sheila. Kamu berdosa banget. Kamu jangan soal ini. Kak Kemal nih diem-diem emang ngincer hadiah kan? Gak tahu malah tiba-tiba ada nih. Aku deh Kak Kemal.
Haji Mumu ya. Padahal Kemal itu yang suka kasih hadiah ke yang lain sebenarnya tuh. Oh gitu. Ya udah hadiahnya cancel aja buat aku ya. Boleh tuh, Kak. Nah, selamat kepada Jihan, Zara, dan Kak Kemal. Boleh nanti untuk hadiahnya langsung hubungin ke Kak Sheila aja. Biar nanti Kak Sheila yang cover. Nah, selanjutnya kembali ke Yobel. Halo Yobel. Halo Yobel. Wah, kayaknya Oke, dengan ini acara udah selesai. Terima kasih untuk kepada semua yang telah hadir. Maaf juga jika ada salah-salah kata dari pembawa acara. Dan setelah ini akan ada video kesan dari kakak-kakak OTR 2018-2019. Akhir kata, saya dan Zizi Zawas sebagai pembawa acara pada hari ini undur pamit. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai kasih. jumpa. Ya, selamat buat OTR yang udah berhasil mempertahankan eksistensinya selama 1 tahun ini. Bentar ya guys. Oke, Kak. Mana? Sebentar ya. Oke, Kak. Halo semuanya, sebelumnya aku mau ucapin selamat. Selamat buat OTR yang udah berhasil mempertahankan eksistensinya selama 1 tahun ini. Jangan pernah berhenti belajar, walaupun kadang berat. Teman-teman beneran bisa nangis gitu ya. Tapi jangan pernah mau berhenti belajar. Karena dengan terus mau belajar, kita juga bisa membantu ngembangin OTR. Semoga Rangers semakin berkembang. Dengan Rangers kita tingkatkan skillnya dan kita nanti siap dulu bisa menjadi terapis yang berdedikasi dan bakat itu serta meningkatkan kesejahteraan di lingkungan. Jangan disekat terus lama-lama, terus juga kita masukannya juga diinginkan ya, biar terus belajar, meningkatkan sih bertemu dengan klien, salah satunya mengajukan diri sendiri dan mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Untuk kedepannya semoga Rangers dapat mengembangkan SDM-nya yang cerdas, unggul, dan kompeten baik dalam kepengurusan maupun pelayanan, sehingga tetap mengedepankan semua yang okupasi terapi diusiakan usia. Harapannya semoga kedepannya OTR bisa terus berkembang dan juga semoga OTR bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk mengembangkan
terlatih menjadi seorang terapis yang sesungguhnya. Semoga visi misi OT Ranger yang selama ini dibangun tetap terlaksana dengan baik, tetap terjalin dengan baik, serta OT Ranger bisa terus menjadi wadah untuk anggota-anggotanya berkembang dan terus berkontribusi untuk OT Ranger dan juga semoga OT Ranger kompak tampil solid khususnya saat anggota baru nantinya, dan juga semoga OTR makin bisa menghadirkan webinar-webinar yang tentunya bermanfaat bagi semua, dan jangan pernah berhenti ngembangin OT kita yang unik, OT kita yang indah, maknanya luar biasa. Jadi kita harus semangat membaginya. Semangat. Tahu para restu. So, buat para restu ya, tetap semangat dan together satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi OT Rangers karena pada hari ini 26 September 2019 yang lalu OT Rangers hadir sebagai salah satu wadah kegiatan pengembangan mahasiswa khususnya di OTUI. Serta ini, OT Rangers telah mengadakan banyak ragam kegiatan positif, di antaranya pada Desember 2019 menjadi bagian dari program Pekan Olahraga Home Notice di Tanjung Chandrabaga, Bekasi. Sebuah event bagi insan berkemampuan khusus yang diikuti oleh lebih dari 200 atlet dengan beragam kondisi. Ada autis, warisan, lewat sindrom, dan lain-lain. Di tahun 2020, OT Rangers melaksanakan 5 webinar serial dengan narasumber dan praktisi terapis sebagai bidang. Kemudian masih ada 2 agenda seminar dengan skala lebih besar yang akan diadakan oleh OT Rangers bekerja sama dengan pihak-pihak lain sebagai wujud saling mendukung dan saling menguatkan. Walaupun baru berumur 1 tahun, sampai sama dengan sekarang ini sudah ada 3 generasi OT Rangers yang akan terus meneruskan kegiatan positif bagi pengembangan orkestra. Mudah-mudahan 1 tahun ini tentunya masih banyak hal yang harus dibenahi dan perlu banyak belajar lagi. Namun, semoga OT Rangers terus berproses, maju, dan berkembang. Happy anniversary OT Rangers yang ke-1. OT Rangers run together, sing together. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Udah diputerin videonya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sultan. Dengan ini, seluruh rangkaian anniversary OT Rangers telah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara perayaan ulang tahun OT Rangers ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, saya Zizi Zahwa mohon pamit undur diri dan teman saya Yobel juga mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Halo.
Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Sahid. Gue enggak, Pit. Oh iya, Kak Sheila juga. udah ngingetin terus. Sampai lo, Sheila. Ya, maafin ya aku bawel ngingetin. Makasih semuanya. Langsung ngebut makanya. Semuanya. Terima kasih guys, special thanks untuk Sucip dan Putri. Ih, udah pusing-pusing. Terima kasih semua kating juga. Terima kasih Bella, juga makasih Kakak buat semua. 17. Terima kasih juga. Sukses terus Hot Rangers. Iya. Bella sudah hadir, ada beberapa yang hadir ya. Makasih juga Sukses semuanya. T20. Masih ada nggak sih? Assalamualaikum, izin live ya. Iya, Kak. Salam. Ya, salam. Udah ya, kita juga live gitu. Udah. Emang ngapain lagi ya tuh? Kali aja gitu. Bye guys. Bye. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, ditunggu ya fotonya. Sucip. Gue jetek banget ya kali ya. Yeay. Yeay. Selamat ya Putri. Selamat Putri dan Sucip. Maaf ya Pokoknya tadi kalian the videonya nggak best. keluar. The best banget. Udah selesai acaranya. The best banget dah pokoknya. Kayak, Kalian mantap. Putri, on cam dong. Bentar. Gemoy banget. Kenapa kita nggak foto? Hai Fitri. Fitri, diam aja Fitri. Gue kira itu mukanya Fitri anjrit. Ternyata lagi nge-freeze. Lagi foto doang. Kok nge-freeze doang? Sumpah itu foto. Tadi gue mau nangis tau pas lagi anuan. Anuan? Pas lagi doa. Sumpah. Sumpah mas di recording, woy. Iya.